Untuk ngonting lagi kemana? I don't know. Pak Rocky Gerung marah-marah sama Pak Jokowi sampai keluar kalimatnya, maaf ya. Kenapa? Karena yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobi. Pelan-pelan kita buka. Kemarin Mas Hasto sudah buka satu. Ya, Mbak Puan sudah pernah minta maaf karena melahirkan kader yang seperti itu. Saya sudah berkali-kali ngomong, mau Anda apa lagi? Itu Megawati dan Joko Widodo, orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh dia, mereka berdua. Pak Jokowi kan nggak pernah menanggapi. Datar aja. Kenapa tidak menanggapi? Kenapa tuh, Pak De? Tidak menganggap orang yang ngomong. Tidak level. Bukan manusia kok ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, seperti yang kita perhatikan di cuplikan tadi, ada beberapa video yang akan kita bahas ya. Ini sangat menarik sekali. Yang pertama, langsung aja kita simak videonya Pak Bambang Pacul ya. Pak Jokowi ini dulu melentinglah dia dari pengusaha pedal sling jadi wali kota Solo. Lenting lagi sling jadi gubernur DKI, lenting lagi sling jadi presiden. Mau melenting kemana lagi? Siapa galaknya? Bu Mega. Jangan lupa loh, Bu Mega adalah galak untuk melenting. Sling. Bu Mega kalah untuk melenting ya, kalah sama Pak Jokowi Bu Mega. Itu ilmu kehidupan. Itu ilmu kehidupan, bos. Setelah melenting sampai presiden, mau kemana? Lentingan lainnya apa? Pasti, mohon maaf, analisisnya cari galah baru. Untuk ngelenting lagi kemana? I don't know. Pak Rocky Gerung marah-marah sama Pak Jokowi sampai keluar kalimatnya, maaf ya. Kenapa? Karena yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobinya baca buku. Dia punya banyak. Betul loh. Mulai dari John Locke sampai mana itu? Sampai Locker kali. Pandang. Selalu keluarkan teori setiap kali ngomong. Lawannya Pak Jokowi. Ini ilmu kehidupannya kelas. Gitu loh. Ilmu kehidupan itu nggak ada rumusnya. Pak Jokowi tinggal ngomong. Dikata nggak apa-apa, tapi yang ngaku presiden, lu kan bukan presiden. Betul? Jadi ilmu kehidupan itu penting dipelajari di dalam meniti etika. Tambahan, Pak. Luar biasa ya Pak Bambang Pacul. Ini salah satu politikus ya, kader PDIP yang realistis ya. Dia tidak terhadap Pak Jokowi, walaupun sudah berbeda pandangan politik, dia tidak menyerang Pak Jokowi ya. Inilah Pak Bambang Pacul ya. Lanjut ke video selanjutnya. Ibu Bivitri, sebentar. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi di muka. Nah, ini video di mana anak abah dan kaum 16% ya berdiskusi. Diskusi kelompok sakit hati PDIP dihajar anak abah hingga membuat Deddy Sitorus naik darah. Satu kolam saling entuk-entukan anak abah dan kaum 16%. Lanjut kita simak videonya ya. Hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufu Fafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu. Ini kalau nggak salah Ibu, ini yang waktu demo-demo di Solo ya, depan rumah Pak Jokowi kalau nggak salah ya. Iya betul nih. Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu,
Oh ya, satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selama Sigit Jumpain Pak Prabowo. Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu bestie guys, bestie. masih berkuasa, jadi antek-antek dan penerusnya Tito Karnavian, hukum udahlah. Jangan pernah berharap secuil pun. Karena saya melaporkan Fufufa, Pak. Saya laporkan Fufufa, Pak. Boro-boro diproses, diterima pun enggak. Saya udah laporkan. Nah, yang saya mau singkatnya, Bang Lukas, ini kenapa kalau Mas Eros bilang kenapa tiba-tiba Jokowi jadi subject matter, pertanyaan saya kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Kenapa gitu loh? Ini momennya nih anak abah menyerang kaum 16%, menyerang partai Banteng. Satu kolam gaduh. Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya, 8-9 tahun ngapain aja? Kan mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo. Kenapa baru 1 tahun ribut? 9 tahun mereka enggak? Nih, Pak Jokowi dibilang monster sama siapa nih? Edi ya? Dibilang monster. Luar biasa. Aduh. Kalau kita mengutip kata si Faisal Assegaf, itu Megawati dan Joko Widodo orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh dia, mereka berdua. PDIP kok menikmati, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Sekarang pura-puranya atau beneran berantem tapi didramatisir jadi pahlawan, terzolimi. Enggak, Bos. Saya sependapat dengan Pak Kurnia tadi bahwa siapapun sekarang yang melawan Jokowi teman kita. Ini kita akan melihat tanggapan Deddy Sitorus ya. Jadi jangan skip video ini ya, menarik nih. Tapi khusus PDIP, catatan panjang. Kalau memang berani, mau ayo sama-sama. Tapi tetap catatan panjang, kita memaafkan tapi tidak melupakan. Baik. Ya, dasar PDIP dasar sekali. Waktu revisi undang-undang KPU ngapain? Semua begitu banyak KPU, KPK. Begitu banyak ngapain? Dulu waktu masih oposisi, BBM naik, mewek, nangis. Sekarang paling depan pasang badan. Jadi ngapain gitu loh. Nah teman-teman rakyat Indonesia, ini disiarin semua, jangan terkecoh. Jangan terkecoh sedikit pun juga, ya. Ini cuma masalah kesempatan, mereka berbeda jalan aja. Kalau masih satu, mereka saling menunggangi kok. Mereka saling menunggangi, tapi sudahlah. Kita melupakan, tapi tidak memaafkan, ya. Atau begitu, saya tidak mau dua-duanya sebetulnya, karena sejarah panjang sekali. Nah, saya suka dengan kalimat Mas Eros, 3R. Resah, rusuh, revolusi. Baik. Saya Resah, rusuh, revolusi. Berarti mau buat gaduh ini nggak betul. Ini tidak betul. Ini ya yang suka memprovokasi, yang buat kekacauan orang seperti ini ya. Resah, rusuh, revolusi. Wah. Saya minta teman-teman di sini mulai deh. Lupakan partai. Lupakan partai. Bukan partai, lupakan partai. Iya, terima kasih. Kalau soal nyali kita bisa diuji ya Pak Ibu ya. Nyali kita udah Nah, ini tanggapan dari Sitorus ya. Ini ngegas nih. diuji dari zaman Soeharto Pak. Kita nggak lahir tiba-tiba jadi anggota DPR. Kalau soal itu silakan kita berdebat sampai pagi. Lalu begini, konstitusi kita menyatakan bahwa harus ada partai politik, harus ada pemilu, ada trias politika. Kalau Anda nggak suka partai politik silakan. Karena pilihan di luar partai politik apa? Monarki, apa? Model Korea Utara, silakan Anda pilih. Lalu yang kedua, PDIP menikmati 9 tahun. Naturally, secara natural, semua partai bertarung, berkontestasi untuk mendapatkan mengelola kekuasaan. Apa itu partai politik? Ya, isinya rakyat. Apa bukan manusia isinya? Bukan rakyat? Iya dong. Lalu ketika kemudian menang pemilu, PD Perjuangan ada di pemerintahan, wajar nggak dapat menteri? Ya wajar. Karena sejatinya itulah tugas partai politik. Supaya ideologi organisasinya, platform partainya bisa dikelola oleh pemerintahan.
Dan itu dibuktikan PDI Perjuangan dengan KIP, dengan BPJS, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kalau dikatakan menikmati apanya? Yang jelas dong. Hanya karena kita punya 4 menteri, masing-masing tiap periode. Emang menteri apa yang kita dapat? Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Menteri Pendaya-gunaan Perempuan. Emang kita ngambil Menteri BUMN? Emang kita ngambil Menteri Perdagangan? Lah, oh, nggak diminta. Bukan, nggak ada urusannya sama rakyat. Yang kita ambil itu kan yang urusannya dengan itu. Jadi kalau Anda katakan menikmati, ya memang harus menikmati. Kalau nggak, ngapain jadi partai politik? Tapi apakah dipakai untuk memperkaya diri? Silakan Anda buktikan. Jadi kalau sekarang dikatakan seolah-olah PDIP pengen jadi pahlawan, emang siapa yang pengen jadi pahlawan? Di DPR itu banyak, Pak. Ya, Pak Deddy Sitorus yang terhormat, ada wakil rakyat, banyak kader PDIP yang ketangkap korupsi. Kami berjuang, melawan sesuai yang kami alamin. Bukan minta dianggap jadi pahlawan, nggak penting. Mengapain jadi pahlawan? Emangnya kami nggak mengalami tekanan? Emangnya saya nggak setiap saat diawasi? Gimana sih? Itu bukan untuk minta belas kasihan, enggak. Nggak perlu PDP, nggak usah, emang kenapa? Kan gitu nih urusannya. Lu jual, gue beli. Iya kan? Mau siapapun itu. Jadi jangan coba-coba intimidasi saya dong. Oh, ini Sitorus nih ya, yang teriak-teriak bansos di Jawa Tengah, yang bilang rakyat Jawa Tengah itu kandang bansos bukan kandang banteng. Iya kan? Ntar dulu. Saya udah jauh-jauh nih. Jadi, enggak, ya oke, saya paham. Jadi gini, ini bahasa yang sering dipakai buzzer. 9 tahun kemana aja PDIP? Seolah-olah tidak ada dinamika. Tapi apakah kita harus cengeng menceritakan bagaimana begitu banyak ketidaksetujuan, berapa kali kami dikhianati, tapi harus menahan diri sebagai partai politik? Pak Deddy Sitorus, wakil rakyat yang terhormat, itu sekjen kalian tuh. Kiai menangis, Ibu Mega menangis. Nah, itu buktinya. Sebagai konsekuensi dari pilihan. Kan gitu, pelan-pelan kita buka. Kemarin Mas Hasto sudah buka 1. Ya, Mbak Puan sudah pernah minta maaf karena melahirkan kader yang seperti itu. Saya sudah berkali-kali ngomong, mau Anda apa lagi? Membungkuk? Ntar dulu dong. Kalau kita ikut merampok impor sana, impor gula, impor macam-macam, boleh. Kalau kita ikut main di proyek-proyek PSN, boleh kita minta maaf. Ya tunjukin. Nikmati itu nikmati apa? Kalau jadi menteri ya harus. Apa gunanya jadi partai politik kalau nggak jadi menteri? Lalu kemudian, apakah PDI Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum. Kalau PDIP sendiri emang bisa. Tadi saya sudah bilang, kalau bicara hukum nggak ganti Kapolri, omong kosong. Kan gitu. Kapolri lagi yang disalahkan ya, Kapolri. Parcok yang dia bilang parcok. Partai coklat. Urusannya di situ, Pak. Ibu, ya. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Kurang apa Ibu Mega marah dan berteriak? Udah berapa kali? Anda silakan lihat TikTok, saya lihat di TV Parlemen. Bagaimana PDI Perjuangan sejak 2014 sampai 2024. Apakah semua cuma diam? Saya kira tidak. Kecuali kurang piknik. Silakan cek di semua komisi. Silakan lihat bagaimana kemarin saya marah-marah sama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, dan itu di semua komisi. Bahkan waktu Ibu Mega jadi presiden, fraksi PDI Perjuangan minta berbeda pendapat sama Ibu Mega 3 kali. Jadi kalau kata Pak Bambang Pacul, ya berbeda pendapat sama ketua umum yang katanya dia bilang tadi 3 kali berbeda pendapat sama Ibu Mega, mau 3 kali berbeda pendapat kayak 10 kali berbeda pendapat kayak Pak Bambang Pacul sendiri yang bilang, ya bagaimanapun juga keputusan itu ada di ketua umum. Jadi jatuhnya Korea yang Pak Bambang Pacul sebut itu tadi drama, seolah-olah membela rakyat segala macam, toh keputusan ada di ketua umum. Nih catat. Janganlah kita ini merasa paling benar gitu loh. Ya, kalau mau marah, ayo marah bareng-bareng. Mau marah sendiri-sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Tapi nggak usah merasa paling benar deh. Kami merasa bersalah karena lahirnya Jokowi. Ya. Tapi siapa yang tahu Jokowi belok kanan? Malaikat aja tertipu, apalagi cuma gue.
Nah, ini dia tadi semua video udah kita saksikan, sudah kita simak, tinggal lagi komentar kalian seperti apa terkait video ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.